suami istri kami sampaikan shalom dan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang mengikuti pada Tuhan media yang ada. Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan melanjutkan surat Ibrani pada pasal 11 dan kita akan masuk pada ayat 11 dan 12. Ibrani 11 ayat 12 yang dalam senang tabernakel Firani, tapi pada pasal 11 secara khusus dia bicara tentang bulir-bulir emas yang berisi mana, bukan mana yang busuk, tapi mana yang kekal. Bicara permanensi iman dalam hati sidang jemaat Tuhan. Baik saudara, kita akan pada ayat 11 dan 12 ya. 11 silakan Pak. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, ya, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ya, sebentar, nanti tolong ayat 12 disiapkan terjemahan lama. Ya, kita baca bersama. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Kita dengar terjemahan lama ayat 12. Sebab itu juga daripada seorang yang sama seperti mati sudah terpancar beberapa banyak mati yang sama seperti mati. Itu aja. Sudah terpancar beberapa banyak orang yang seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai laut yang tiada terpermanai banyaknya. Itu terjemahan. Baik saudara, kita perhatikan, yaitu sekarang kita masuk pada, kalau tadi ayat 8 sampai 10 itu bicara tentang pribadi Abraham yang dari beriman sampai menjadi bapa orang beriman. Kita hamba Tuhan harusnya juga menjadi bapak rohani, jangan bapak daging atau bapak duniawi, tapi bapak rohani, orang tua rohani, atau bapaknya orang beriman dari sidang jemaat, menjadi orang yang bisa dicontoh, jadi orang yang bisa diandalkan imannya. Itu Abraham. Ya. Coba satu contoh, kita baca surat Roma pasal 4. Pasal 4 ini kita baca sekarang, penting sekali, ayat 19. Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah lemah. Tubuh bisa makin lemah, tapi iman tidak boleh lemah. Amin. Amin. Ya, gitu. Walaupun banyak tantangan, banyak itu sudah harus kita hadapi. Dan sekali lagi, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan batang rahim sang telah tertutup. Ya, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Terus karena dia tidak percaya, malahan ia diperkuat dalam imannya imannya dan ia memuliakan Allah. Amin.
Jadi tubuh bisa lemah, tapi iman tidak boleh lemah. Ya, itu saudara, itu bapak orang beriman. Kalau dikatakan, wah saya banyak masalah, iya, siapa yang tidak ada masalah? Tapi masalah jangan melemahkan iman. Nanti janji Allah tidak tergenapi. Jadi sekali lagi, walaupun tubuhnya makin lemah karena sudah 100 tahun, tapi imannya tidak menjadi lemah. Terhadap janji Allah, ia tidak imbang. Baik, saudara. Sekarang kita kembali ke ayat 12. Ibrani 11 ayat 12. Ya, kalau dibaca sekali lagi, Indonesia terjemah baru. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Ya, inilah keturunan Abraham. Jadi kalau ayat 8 sampai 10 itu bicara Abraham, pribadinya Abraham. Maka yang kedua ini keturunan. Ini keturunan. Saudara, keturunan Abraham ada 2 di sini. Sebenarnya ada 3, gabung dengan kitab Kejadian. Seperti debu di tanah, seperti pasir di pantai, dan seperti bintang di langit. Tapi di sini hanya 2 saja. Satu seperti bintang di langit, ya, star in the sky, dan yang kedua seperti pasir di tepi laut. Sama banyaknya, tapi beda kualitas. Ya, sama banyak, tapi beda kualitas, beda mutu rohaninya. Ya, walaupun sama-sama keturunan Abraham. Ya, di kalangan Kristen pun nanti ada 2 jenis ini, 2 golongan rohani. Satu seperti bintang di langit, atau seperti pasir di tepi laut. Pilihan ada sama kita. Ya, tapi kita baca dulu pasir di laut. Dalam kitab Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12. Kitab Wahyu pasal 12. Nanti bahasanya sebelum kalau disimpan. Wahyu pasal 12 ayat 17 atau ayat yang terakhir. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Ya, war, memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah, ya, dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, kalau terjemahan apa? Baik, disiapkan. 18. Dan ia tinggal berdiri di pantai. Coba bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris. Sementara bahasa Inggris keluar disiapkan. Oh, itu ya. Pasal 12 dulu ayat 18. Kalau tidak salah di bahasa Inggris sudah ada ya. Ya, oke. He stood on the sand of the sea. Ya. He stood on the sand of the sea. Bahasa Inggris keluar. Coba ayat 17 dulu. Then the dragon was enraged at the woman and went off to make war against the rest of her offspring. Yeah. Those who obey God's commandments and hold to the testimony of Jesus. Ya, habis itu saja. Jadi ayat 18 itu dalam bahasa Inggris sudah masuk pasal 13 ayat 1. Ya. Di Alkitab bahasa Inggris ayat 18 pasal 12 sudah masuk di pasal 13 ayat 1. Sebenarnya tidak jadi masalah. Karena dulu tidak ada pasal, tidak ada ayat. Dulu satu tulisan saja. Bapak-bapak gereja yang mengklasifikasi untuk mempermudah kita mengingat ayat. Jadi tidak ada satu masalah. Dan sekarang di Alkitab bahasa Inggris pasal ayat 18 itu masuk di pasal 13 ayat 1. Ya, tolong. Dan sorry Pak. Itu loh sorry. Ya, and the dragon stood on the shore of the sea. Ya.
yang berdiri di pantai itu adalah the dragon, ular naga. Kalau ular naga itu berdiri di pantai, berarti ular naga itu meminjak pasir. Ini Kristen yang dikalahkan. Walau sama-sama keturunan Abraham, kualitas rohani itu berbeda. Tapi kita menaik sedikit di ayat 17 pasal 12. Maka marahlah naga itu sekarang dalam terjemahan lama. Tolong. Maka naiklah marah naga akan perempuan itu, Ya. lalu pergi memerangi benih perempuan itu yang lagi tinggal. Jadi ada yang pergi ke padang belantara, lolos itu di ayat 14. Ya, tapi ada yang tertinggal. Benih yang lain yang tertinggal. Sama seperti 5 darah bodoh tertinggal. Waktu dia balik, pintu pernikahan sudah ditutup. Ya, tertinggal. Ya. Mari terus. Yaitu segala orang yang menurut hukum-hukum Allah serta berpegang kepada kesaksian Yesus Ya, itu. dalam pelajaran tabernakel, saudara. Saya sedikit dulu ke sini. Ya. Dalam surat tabernakel, maka orang yang menuruti hukum-hukum Allah, itu gambar tabernakel. Orang yang menuruti hukum-hukum Allah itu bagaikan meja roti saja. Ya, dia tahu firman Tuhan, dia tahu persis dari Kejadian sampai Wahyu, dia tahu. Dan memiliki kesaksian Yesus itu bagaikan pelita emas. Satu hal yang dia kurang memperhatikan adalah mezbah dupa emas, yaitu penyembahan. Jadi kelompok ini yang tertinggal itu tahu firman, melakukan firman mungkin pada sisi yang lain, ya, mengembalikan Tuhan itu baik, beribadah baik, kemudian mengampuni orang baik, berkorban baik, ya. Nah, tapi pada satu sisi dia kurang memperhatikan alat yang satu ini, yang namanya mezbah dupa emas, yang berbicara tentang penyembahan. Ya, jadi saudara bisa perhatikan ke depan. Saudara, kalau ini kita datang ke kebaktian, kita bukan orang-orang yang digolongkan orang yang baru percaya. Ya. Kita juga bukan orang-orang yang katakanlah digolongkan orang yang harus terima Yesus sebagai juru selamat. Kita semuanya sudah oleh kemurahan Tuhan. Jadi boleh dikatakan jika kita datang berbakti, maka kita bagaikan ada pelita emas, ya, kita bersaksi baik lewat pujian, ya, tadi kita memuji Tuhan. Kemudian kita juga ada firman Allah, kita memperhatikan firman Tuhan, ya, kita membaca, kita melihat, kita mencatat, kita mengingat. Itu bagikan kita ada alat meja roti saja. Tapi ingat, pada puncak, maka seluruh ibadah itu harus dikunci dengan penyembah. Kalau tidak, nanti akan termasuk golongan yang tertinggal. Ya, jadi itu semua ibadah, semua karya rohani kita. Ya, saya juga dengan istri, ya, medan dengan perjuangan yang cukup berat. Tapi kalau pada akhir puncak pelayanan itu tidak ditutup dengan penyembahan, berarti seperti ada yang kurang. Nah, yang kurang ini harus disempurnakan di zaman Antikris. Artinya zaman Antikris tidak ada lagi kesaksian. Tidak ada lagi yang perlu dibenahi kesaksian kita. Oh, saya kurang bersaksi, harus bersaksi. Kita kurang berkorban, sekarang berkorban. Nah, zaman Antikris itu yang kurang harus disempurnakan adalah penyembahan. Menyembah Tuhan Yesus atau menyembah Antikris. Menyembah Antikris konsekuensinya terima angka 666, tapi nama coret dari kitab kehidupan domba. Atau tetap
menyembah Tuhan Yesus sebagai penebus juru selamat mempelai surga, tapi dengan resiko kepala dipancung. Karena waktu zaman kurang tidak dituntas. Ya, karena itu saudara, nanti kita menyembah. Dan menyembah itu ada secara kolektif seperti sekarang, tapi juga secara individu, secara pribadi. Kita masing-masing harus bisa menyembah Tuhan. Terus saya pernah mengatakan, jika kamu tidak bisa menyembah, katakan minimal haleluya, sambil mengingat kebaikan Tuhan. Nah, alam ini mezbah dupa emas, yang di atasnya adalah dupa yang bisa dibawa setahun sekali oleh imam besar yang memegang pedupa itu ke ruang Maha Kudus. Hanya itu aja. Tidak dibawa dupa itu ke mezbah pembakaran, dibawa ke ruang Maha Kudus tahun sekali. Itu kalau pedupa itu sekarang berbicara penyembahan kita, maka arah orientasi, arah penyembah kita adalah ruang Maha Kudus, yang merupakan satu ruang persegi 4. Kita tahu kota persegi 4 adalah Yerusalem Baru. Segala kenajisan, anjing-anjing, kata Wahyu 22, anjing itu kembali ke kota. Penyembah berhala bersinah, dusta tidak masuk Yerusalem Baru. Jadi arah sambil kita menyembah Tuhan itu, arah kita adalah ke Yerusalem Baru. Maka kita sekaligus kita juga memeriksa diri. Jangan ada dusta, jangan ada praktik kegelapan dalam hidup kita, supaya nanti penyembahan itu pas. Karena dia harus menembus pikiran. Dia mematikan seorang penyembah itu, seorang penyembah Allah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu sekali waktu dia bisa mematikan keinginan daging. Ya, Galatia 5 sudah menyebut itu. Perbuatan daging, Galatia 5 19-21, termasuk arogan. Ya, kita baca saja. Galatia 5. Oke, supaya nanti kita sudah tinggi pengetahuan rohani, tapi dalam praktiknya begitu rendah, sayang sekali. Saya juga harus berhati-hati bersama istri. Galatia 5 ayat 19. Silakan. Ya, perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Percabulan itu adalah pornografi. Ya, porno. Saya terus terang aja mengatakan. Pornografi, cabul, foto, film, gambar, kata-kata, itu daging. Itu namanya percabulan. Ya, terus kecemaran, tidak suci, tidak. Terus hawa nafsu, ya, terus penyembahan berhala. Ya, hawa nafsu itu sesuatu yang tidak terkontrol. Marah yang tidak terkontrol itu nama dengan hawa nafsu. Tidak ada satu penguasaan diri, self control. Penyembahan berhala mengagungkan sesuatu lebih dari Tuhan Yesus. Terus sihir atau magician, apa ya semacam begitu ya. Ya termasuk ya, sihir itu termasuk juga hipnotis. Ya. Ada yang bilang itu mau belajar hipnotis di sini, nomor HP-nya lengkap, alamatnya lengkap. Entah apa itu, entah apa. Dan boleh begitu ya. Terus permusuhan ya, permusuhan. Terus perselisihan, ya, perselisih paham. Terus iri hati, dasar orang lain diberkati. Terus amarah. Ya, amarah ini beda dengan marah. Ya, amarah itu marah yang walaupun benar, tapi kalau
dengan emosi, amarah tidak mengerjakan kebenaran, Selatan yang kudus. Ya. Jadi walaupun benar, tapi kalau disampaikannya dengan cara-cara emosional itu jadi salah. Itu namanya amarah. Ya. Terus kepentingan diri sendiri. Ya, kepentingan diri sendiri. Percideraan. Ya, cedera, melukai. Ya, bisa melukai dengan tangan, tapi melukai yang paling pedis itu kalau melukai dengan kata-kata. Wah, itu sampai ke hati. Ini lebih sulit dipulihkan. Ya, berhati-hati saudara. Berhati-hati dengan kata-kata ini. Ya, terus roh pemecah. Ya, roh memecah, dipecah-pecah. Ya. Bukan mempersatukan, tapi memecah. Jangan. Ya. Tuhan tolong ini tidak ada sama kita. Terus kedengkian, dengki, terus kemabukan, mabuk, pesta pora dan sebagainya. Ya, terus terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Peringatkan, termasuk untuk saya. Peringatkan terus. Seperti yang telah kubuat dahulu. Dulu Rasul Paulus melakukan ini semua. Walaupun secara lahiriah dia menjalankan agamanya, agama Yudais. Terus bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini tirai yang merupakan pemisah dari ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi ini memisahkan. Tirai itu seperti pemisah. Coba gambar tirai. Itu tirai. Tirai ini memisahkan. Jadi perbuatan ini, daging ini kalau kita lakukan, ini akan menceraikan kita dari Tuhan. Akan memisahkan kita, mencegah kita atau mengkat kita atau menggagalkan kita masuk ke dalam ruang maha kudus, Yerusalem Barat. Tapi kita tidak bisa mematikan ini semua dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Yesus sudah mati di kayu salib. Waktu dia mati, tirai dirobek. Jadi supaya kita bisa mematikan atau tidak menurut ini, kita harus mengingat Tuhan Yesus. Baru kita ada kekuatan untuk tidak mengikuti ini. Kalau lewat satu proses. Jadi penyembah itu bukan terus gitu, tidak. Tapi penyembah itu sampai dia memberi diri untuk diproses oleh Roh Kudus sampai dia tidak lagi melakukan hal-hal semacam itu. Namanya penyembahan yang arahnya benar. Dia menyembah itu sedang mengarah ke Yerusalem baru. Segala sesuatu yang lama itu yang baru. Jadi terus mengalami pembaruan. Nah, itu kita laksanakan sejak sekarang, sebelum zaman Antikris tiba. Ya, jadi kita menyembah itu sampai kita mengoreksi diri. Kalau sampai masih ada dari jenis-jenis daging ini, masih suka mencitrai, masih suka amarah, masih suka pornografi, percabulan, itu berarti setan masih ada pijakan di dalam hati. Setiap dosa itu membuka peluang bagi iblis memijakkan kaki. Ya, tapi kalau toh sempat ada, karena Yesus Imam besar masih mengerjakan pendamaian sampai detik hari ini. Amin. Untuk kepentingan kita. Jadi kita menyembah itu merendahkan hati, ya, bahkan sampai menghampakan diri, supaya nanti Roh Kudus bekerja luar biasa. Itu pengajaran tabernakel dalam prakteknya. Cuma tahu gitu aja. Nah, mari sekarang kita harus jadi ini golongan pasir, Kristen yang rendah, yang nanti akan dikalahkan oleh Antikris. Sekarang kita naik ke keturunan yang pertama, yang namanya seperti bintang-bintang di langit. Filipi, ya, surat Filipi, ya, saya cek dulu pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 16 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda,
sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, jadi tidak dikatakan seperti pasir di pantai atau seperti debu di tanah, tapi tuntutan firman Allah supaya kita bagikan bintang di langit. Amin. Jadi bukan ini adalah penting keturunan Abraham, yang penting percaya sajalah Yesus, yang penting jadi Kristen. Dia Kristen yang mana sekarang? Ya, karena ada 3 golongan. Apa seperti debu di tanah yang disantap oleh ular, makananmu dari debu, atau seperti pasir, atau seperti bintang di langit. Ya, sama-sama Kristen, sama-sama turun Abraham. Tapi yang tuntutan firman Allah adalah seperti bintang di langit. Wahyu 12 ayat 1 mengatakan perempuan itu tanda besar di langit, bukan di bumi tapi di langit. Ya, langit itu di atas, bintang itu di atas, kedudukan rohani yang tinggi. Ya. Nama lain dari bintang-bintang di langit ini adalah imam-imam yang raja, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Ini nama lain dari Kristen keturunan Abraham, digolongkan dengan bintang-bintang di langit. Itu nama lainnya adalah imam-imam yang raja. Yang kedua, bangsa yang kudus. Yang ketiga, umat pilihan Allah. Saudara, darah Yesus dalam Wahyu 1 ayat 5 dikatakan, oleh darah Yesus kamu telah ditebus dan dijadikan imam-imam yang dan raja-raja. Coba Bapak kita baca Wahyu 1, nanti gambar tabernakel. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Oleh darahnya, ya, melepaskan artinya menebus, baptisan darah, Yutron. Ayat 6 kita baca bersama. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi Dia kemuliaan dan kuasa. Amin. Itu bagian pertama. Itu pembukaannya. Di pasal yang kelima ayat 9, ini masih kita baca bersama. Pasal 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, Engkau layak terima puluhan kitab dan membuka meterai mereka, karena Engkau telah disembelih, dikorbankan, disembelih, dan dengan darahmu Engkau telah membeli, menebus mereka bertiarap dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, satu kumpulan, ya, satu unit, satu kesatuan yang lain, ya. Terus dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di dunia. Ya, ini di surga, ini kata-kata di surga. Pasal 5 itu pasal 4 surga dibuka. Pasal 5 itu kata-kata dari surga. Jadi nama lain dari bintang-bintang di langit adalah imam-imam dan raja-raja, atau imamat yang rajani. Ya, gambar tabernakel. Jadi imam yang rajani itu, ini status mulia. Tanpa status imam ini, zaman dulu, saudara, yang diizinkan Allah untuk masuk ke dalam tabernakel rumah Allah hanya imam. Orang awam mati hanya bisa sampai ke Allah.
Tapi yang diizinkan Allah untuk masuk sampai ke ruang kudus adalah imam. Itu mau dituntut oleh Korah. Karena Lewi itu bagian luar di perkemahan, membantu menyediakan hewan, menyembelih, menguliti dan sebagainya. Tapi yang berdiri di alat-alat ini adalah imam. Waktu Korah menuntut pangkat imam, Tuhan belah bumi. Dan mereka turun, mati hidup-hidup. Imam itu hanya sedikit dari keturunan dari suku Lewi, tapi keturunan Harun terus begitu 1500 tahun. Tidak boleh yang lain. Tapi puji Tuhan, oleh darah Yesus kita ditebus dari antara tiap suku, kaum, bangsa dan bangsa menjadi imam. Jadi darah Yesus ini mengangkat, menjadikan kita. Sama mengerti kata menjadikan, menciptakan kita menjadi imam. Kapan? Waktu kita bertobat. Karena itu harus bertobat, lahir baru, supaya di dalamnya kita ada menyandang status imam. Dengan status imam ini Tuhan izinkan kita masuk ke dalam hadiratnya Allah walaupun di bumi. Karena itu seorang imam itu walaupun dia masih di bumi, dia bisa merasakan kehadiran Allah itu di dalam hidupnya. Karena dia imam. Kalau hanya Kristen, pendeta pun kalau tidak imam tidak bisa. Dia boleh menyelenggarakan ibadat, tapi hadirat Allah tidak turun di situ. Urapan Roh Kudus tidak turun. Allah tidak hadir di situ karena di situ bukan imam. Allah hanya mau dihampiri oleh imam suku Lewi dulu. Sekarang itu kita. Karena itu kesempatan kita jadi imam itu kita manfaatkan untuk menyembah Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan Yesus, untuk melayani Dia, untuk mengabarkan Injil. Karena lain dari imam tidak bisa. Dan imam itu diizinkan sampai masuk kerajaan surga. Betapa mulianya status ini bagaikan bintang di langit. Tapi begitu imam salah masuk ke ruang kudus menggunakan api asing, tewas Nadab dan Abihu. Walaupun kita imam oleh darah Yesus, kita tetap harus tunduk pada firman Tuhan. Karena Allah itu Allah yang kudus, berarti tidak boleh sembarangan. Ya, jadi imam itu luar biasa. Belum tentu orang kaya raya bisa masuk surga kalau dia bukan imam. Jadi imam ini status mulia. Amin. Kita harus berharga, kita harus bersyukur, kita harus bangga. Bangga dalam arti kata kita senang gitu sama Tuhan. Apa tujuan hidup ini, mau kemana? Kan mau ke surga. Nah jalannya jadi imam. Bukan berarti imam itu hanya melayani di sini, tidak. Semua yang ditebus darah Yesus adalah imam. Berarti kalau kita masuk ibadah, semua harus melayani Tuhan. Jangan menyanyi, dia saja kan, aku enggak. Kemudian kita layani kamu, enggak. Tuhan di surga itu melihat, kita harus itu. Kita mau melayani Tuhan, amin. Kita layani Dia Raja dari segala raja. Jadi perhatikan, di langit seperti bintang-bintang, di bumi seperti domba. Jadi jangan seperti pasir, tapi di bumi harus seperti domba. Itu keturunan Abraham yang tinggi statusnya. Saya tidak minder kalau saya sebagai hamba Tuhan bersama istri berharap dengan orang yang kaya raya apa. Darah Yesus mengangkat kita jauh lebih tinggi. Tapi kalau sudah kaya, imam ya puji Tuhan. Jangan miskin, tidak imam lagi Tuhan. Susah di bumi, lanjut ke neraka. Jangan ya. Bagi siapapun juga, kalau dia ditebus saudara Yesus,
dia iman. Dia punya hak sama menghampiri Allah. Ya, saya dengan siapa di belakang mungkin yang melayani Tuhan, itu haknya sama. Kedudukan bisa beda, tapi hak sama. Dan itu saya tidak bisa macam-macam. Kamu, Jun, atau Yos, atau siapa, suka atau tidak boleh. Darah Yesus sudah menebus, darah Yesus sudah mengangkat mereka. Bukan saya. Darah Yesus sudah mengangkat mereka jadi imam. Saling menghormati, saling menghargai, bekerja karya Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Ya, jangan kita arogan, jangan. Kalau dia sudah ditebus darah Yesus, itu haknya sama. Nah, sekarang yang terakhir. Jadi di langit kita seperti bintang-bintang, imam-imam yang rajani, yang memberikan hidupnya, mentahbiskan hidup bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan. Ya, sekarang yang terakhir, Matius pasal yang ke-15. Ya, kisah ini sudah dengan singkat tentang seorang perempuan Sirofenisia, bangsa kafir. Ayat 21, tadi langsung saja ayat yang 24 ya, tolong. Jawab Yesus, Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, jadi umat Israel itu domba. Bangsa kafir, anjing. Ya. Ayat 26 kita baca bersama. Tapi Yesus tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, itulah Israel, dan melemparkannya kepada anjing. Ini yang anjing ini siapa? Perempuan dari Sirofenisia. 22 tolong Pak baca. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan, ya, bangsa kafir sama dengan kita. Terus dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, bangsa kafir ini digambarkan seperti seekor anjing. Ya, sifat anjing itu merobek-robek. Sifat kafir itu. Yang kedua, bangsa kafir ini itu jadi permainan roh-roh jahat. Bangsa kafir itu menyembah ini, menyembah itu, menyembah sana, menyembah ini. Itu bangsa kafir. Bangsa di luar umat Tuhan itu banyak Tuhannya, banyak ilahnya. Itu membuat dia menjadi permainan roh-roh jahat. Dia diganggu roh jahat, dia ditaklukkan, atau dia mencari roh jahat melalui dukun ini. Wah, dan ini tidak manjur, pindah ke dukun yang lain, itu tidak juga pindah lagi ke dukun lain, dan juga ini nggak bagus ini, ke gunung kami, ini ke gunung Sinabung, itu meletus, pindah lagi, jadi menjadi permainan dari roh-roh jahat. Itu bangsa kafir, banyak Tuhan yang membuat dia jadi susah. Itu Tuhan bilang tidak patut ambil roti sediakan bagi lemparkan ke anjing. Ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah dari yang jatuh dari meja Tuhan. Ya, itulah Yesus yang ditolak oleh Israel. Injil itu ditolak. Injil. Dari Injil Matius sampai Markus sampai itu ditolak. Bagi orang Israel, sudah dengar? Bagi orang Israel asli yang belum terima Yesus sebagai Mesias, itu mereka anggap Yesus itu Tuhannya orang Kristen, bukan Tuhannya mereka. Nah, tapi orang Israel sudah menolak Yesus, menolak Injil yang diberitakan oleh Paulus, sehingga Paulus pergi ke bangsa kafir. Tapi bangsa kafir ini, begitu dia terima Injil, dia dengar harus dia seperti anjing menyergap roti remah itu. Harus firman itu dia terima. Dia terima firman itu.
ayat 28 kita baca. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu, bukan lagi anjing, tapi hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika juga anaknya sembuh. Oleh kuasa firman, Roh Allah masuk ke kita, dan Roh Kudus serta darah Yesus mengusir, amin, semua roh jahat dari perdukunan, dari nenek moyang, dari keturunan, dari apa saja, diusir oleh darah Yesus, sehingga dia menjadi domba. Anjing jadi domba itu harus lewat ciptaan baru, bukan dirubah modelnya, tapi dirubah sampai ke sel-sel darah itu. Jadi di langit kita seperti bintang, di bumi kita seperti domba yang bergembala. Itu keturunan Abraham. Walaupun kita dari bangsa kafir, oleh Injil yang kita dengar, kita terima, yang menyucikan, kita disahkan menjadi keturunan Abraham pada golongan bintang. Ya, tadi sudah ya, sama setelah baru, ini baru kita baca Roma surah Roma, ini baru kita akan menyembah Tuhan. Ya, silakan. Sama setelah kita ayat 25, pasal 9 ayat 25. Ini kita baca bersama. Roma 9 ayat 25. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatmu akan kusebut umat. Haleluya. Terus dan yang bukan kekasih mempelai. Terus dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, ya, kamu ini bukanlah seperti kita, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Haleluya. Ini penyembah yang bisa menyembah Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan raja serta mempelai pria surga. Allah berkuasa menjadikan yang bukan umat menjadi umatnya, yang bukan kekasih menjadi mempelai wanita. Betapa besar kemurahan Tuhan bagi kita. Haleluya. Mari kita berlutut di tempat kita masing-masing. Haleluya.
menyembah banyaknya. Saudara menyembah Yesus. Ini bintang-bintang. Silakan dekatkan dirimu kepada Allah dan sembah. Bagikan seorang anak yang datang kepada Bapa, bagikan domba yang datang kepada gembala agung, bagikan mempelai wanita yang melayani mempelai pria setia, bagikan umat yang melayani Raja di atas segala negeri. Silakan sandungnya Yesus, Raja di atas seluruh alam.
Terima
salibnya, agar berkat Abraham, yaitu Roh Kudus, sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kita yang bukan umatnya menjadi umatnya, yang bukan kekasih menjadi kekasih, menjadi bintang-bintang di langit, keturunan Abraham yang tinggi, raja rohani. Darah Yesus sudah mengantar kita dari debu tanah yang hina menjadi permata-permata di hati. Segala kepujian dan kehormatan, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita tercipta. Mengingat besarnya kemurahan Tuhan melalui pengorbanan Yesus, kita tidak mampu menahan hidup ini untuk diri sendiri. Kita habiskan bagi Tuhan Yesus melayani apa menjadi maunya Tuhan, yaitu jika terbeban, memiliki hati yang terbeban, mencari jiwa-jiwa yang terhilang untuk diselamatkan, dibebaskan dari permainan roh-roh jahat, menjadi tempat kediaman roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan bertobat untuk pekerjaanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalaskan penyembahan dan syukur kami kepada Bapa di surga yang sudah rela mengorbankan anaknya buat ketebusan kami, sehingga kami bukan bangsa kafir yang hina-hina anjing busuk, tapi menjadi domba-domba Tuhan, umat pengembalaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami laskan doa sembahyang kepada Bapa kami di surga, dan kami berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, silakan Bapak. Sekarang sedikit saya umumkan, nanti bicara menjadi adalah saudara Kristian. Habis sedikit saya umumkan. Sementara disiapkan lagu 300 di bahasa surga, oh Tuhan diri dan langkah. Tapi saya umumkan sebentar, karena rencana juga ada kebaktian Paskah, KKR Paskah, baik di Medan maupun di Jakarta, Bekasi. Maka untuk jemaat Tuhan, baik yang di sini maupun yang mengikuti para dari handphone secara online, supaya kalau bisa jalan dulu di tiket pesawatnya, karena kemungkinan untuk KKR Paskah di Bekasi, karena mungkin di sini ada jemaat ikut, itu kemungkinan tidak dari jam 3 sore, dinaikkan ke jam antara jam 11 atau jam 12. Karena ternyata saya dapat undangan dari pusat Surabaya, ada fellowship GPT khusus anggota Majelis Besar GPT setahun sekali, yaitu tanggal 10 Mei 2016 di Surabaya. Sementara KKR kita di sini pasca tanggal 5 Mei di Medan, ya jamnya jam 12, tidak jam 1 tapi jam 12, karena jam 3 kita kami harus berangkat ke airport. Kemudian KKR pasca di Bekasi yang tadinya jam 3 sore dinaikkan ke jam antara jam 11.12, kan itu jam lebih tiketnya. Saya masih berdoa nanti 1 minggu ini saya akan putuskan ini cepat, supaya kalau pendidikan mungkin kalau KKR di Bekasi pasca itu flight terakhir ke Siantar, ke Medan, pesawat ke Siantar, Medan, itu flight terakhir itu jam 8 malam. Sementara selesai KKR di Bekasi tanggal 6 ya, itu akan ada baptisan air. Masih sempat saya baptis. Nah, untuk KKR pertama, saya minta hamba Tuhan yang lain baptis, gak mau, sebelumnya baptis. Jadi saya baptis, ya udahlah, datang jaga dulu, saya baptis ya. Setelah baptis, nanti setelah sebentar udah sharing dengan ada mungkin jemaat, dan jam 8 malam kami kembali ke Medan. Jumat itu, Sabtu karena masa ada istirahat full, Minggu tetap melayani, karena minggu depan tanggal 10 itu ada pertemuan GPT di Surabaya. Dan kalau yang di Medan tidak ada perubahan ya.
hanya jamnya dimajukan ke jam 12. Yang tadi jam 1 ke jam 12, selesai jam 3 kami sudah langsung berangkat ke airport ya. Tidak sempat foto-fotoan ya. Siapa mewakili saya nggak apa-apa, kita berangkat langsung ada di pesawat ya. Tapi ke tanggal untuk KKR di Bekasi tanggal 6 Mei besoknya itu mungkin ada perubahan waktu. Kalau sudah ada yang beli tiket pesawat ya nanti coba dirubah. Kami sudah ada beli tiket tapi penerbangan Kamis malam ya. Itu saja saya umumkan dari sini karena jemaat yang dari Kalimantan juga online mereka sudah dengar dan mereka akan datang termasuk jemaat yang dari Bekasi ya. Bekasi, Medan ya, Tuhan memberkati ya, nanti kita akan mengumumkan. Baik, kita angkat pujian ini. Kita akan berikan korban kita kepada Tuhan dengan satu pujian. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku hari ini. Dan bagi pujian ini Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kami telah menerima berkat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sebagai pegangan bagi kami. Kami percaya Tuhan, apa yang telah kami dengar, biarlah kami tanam dalam hati dan iman kami, agar kami dapat pegang janji-janji-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya Tuhan, Engkau telah melawan kami yang sakit dalam pemulihan. Tuhan ikut campur tangan dan Tuhan sembuhkan secara sempurna. Kami bersyukur Tuhan, dan semuanya Tuhan, apapun masalah-masalah kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Firman-Mu lah yang telah menjadi terang dan jalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Apapun rencana-rencana kami ke depan,
Tuhan. Tuhan Yesus mendahului buka jalan. Roh Kudus memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memberi Tuhan apa yang kami miliki dengan ikhlas, dengan rendah hati Tuhan. Semua ini untuk pekerjaan di tempat ini Bapa. Biarlah hendaknya kasih-Mu menyertai kami. Tingkap-tingkap langit dari surga terbuka memberkati kami semua. Dan berilah kami Tuhan berkat-berkat-Mu terlebih Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kesehatan dan panjang umur, agar selama hidup kami bisa terus melayani Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan kembali pisah satu sama yang lain Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami. Roh Kudus mendahului buka jalan. Tibakan kami dalam keadaan selamat Tuhan. Berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga kami Tuhan. Terlebih juga Tuhan, hamba gembala sidang di tempat ini beserta istri akan kembali Tuhan ke pastori Pematang Siantar. Tuhan, Engkau menyertai gembala kami Tuhan. Malaikat-malaikat-Mu Tuhan mengawalnya. Tibakan juga Tuhan dalam keadaan selamat sampai ke Pematang Siantar Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau pakai itu hamba kami Tuhan, gembala kami Tuhan, menjadi Tuhan panutan, menjadi gembala, menjadi pimpinan kami Tuhan. Karena kami ingin menjadi domba-domba yang terpimpin Tuhan. Domba-domba yang mau diubah Tuhan. Domba-domba yang mau dinasihati Tuhan. Kami percaya Tuhan, gembala-Mu ini adalah yang terbaik. Dan kami percaya kami adalah menjadi domba yang tunduk dan dengar-dengaran serta rendah hati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan berkati jemaat Tuhan yang mengikuti pada khotbah Bapak Johnson Senada dan istri, Bapak Roberti, Bapak Peter, Bapak Yohanes Agung, Pak Erwin bersama istri, Patrick membuka di surga, Ibu Sina anak-anak, Bapak Mesin Purba dan keluarga juga kalau semuanya sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati semua rencana pelayanan ke depan. Berkati bangsa negara dan kota di mana kami tinggal. Berkati dengan keamanan, keteramanan dan sejahtera. Dan Tuhan adakanlah tanda-tanda ajaib. Teguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda ajaib yang menyertai perjalanan kami. Keajaiban Tuhan terjadi di dalam nikah kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan mata pencarian usaha, dalam studi anak kami. Tanda ajaib pusat Tuhan terjadi dalam kesembuhan bagi jemaat-Mu yang merindukan, yang terbaring sakit dan merindukan pemulihan. Istri dari Bapak Beru Sosial maupun juga istri dari Bapak Joni Sinuraya. Keajaiban Tuhan yang terjadi di dalam anak-anak kami. Haleluya, anak-anak kami yang mungkin menjauh dari Tuhan. Tanda ajaib Tuhan yang bisa mengubahkan hati mereka dalam nama Yesus. Keajaiban Tuhan juga terjadi dalam ibadah-ibadah kami. Pusat Allah terjadi dalam ibadah kami. Haleluya, sebab Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang bisa berbuat lebih dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan. Tanpa tanda-tanda ajaib yang menyertai kami, maka kami orang Kristen yang bisa dikalahkan, bisa digoda dan bisa diseret oleh duniawi. Atau firman mengatakan mereka menyampaikan firman Tuhan, maka Tuhan Yesus turun bekerja meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda ajaib. Setiap firman sudah diterima oleh sidang jemaat, oleh kami Roh Kudus akan meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib. Terima kasih Tuhan. Tanda ajaib Tuhan juga terjadi dalam sidang jemaat-Mu bisa menggenapi nasar-nasar kami. Keajaiban Tuhan juga terjadi dalam setiap kehidupan yang merindukan keturunan dalam nama Yesus. Keajaiban Tuhan juga terjadi dalam kehidupan yang merindukan terobosan, pembukaan jalan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan tanda ajaib juga menyertai kami untuk membangun rumah Allah. Tak ada perkara mustahil bagi orang yang percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tanda ajaib juga terjadi dalam kakak nanti Paskah. Kami membutuhkan keajaiban Tuhan. Haleluya. Segala apa-apa yang mustahil itu bisa terjadi. Haleluya. Tuhan dimuliakan, disembah dan diagungkan. Namun keajaiban terbesar adalah kami bisa diubahkan dari kehidupan anjing, seekor anjing menjadi domba. Oh luar biasa Tuhan. Hanya Tuhan melalui firman ini bisa mengubah luar jiwa sampai kepada roh kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan kembali. Kuasa Tuhan menyertai kami sampai hari Minggu. Tuhan kumpulkan kami kembali. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, Saudara Edwin dan Yemima. Berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan terima berkat. Akhirnya kasihku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Anak yang Tunggal, ikut sertakan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita dan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah Filsimeter Radio dan YouTube. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba saya berberkat dan tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Shalom.